sesak napas yang datang tiba-tiba, dada terasa berat seperti tertindih batu, nafas cepat, pendek, dan panik. Itulah gejala paling nyata dari kondisi yang mematikan, edema paru. Ini bukan batuk biasa, ini bukan asma. Ini adalah penumpukan cairan dalam kantung udara di paru-paru yang bisa membuat seseorang seolah tenggelam, bahkan saat berada di daratan. Edema paru terjadi ketika pembuluh darah kecil di paru-paru mulai bocor, dan cairan menumpuk di alveoli, kantung udara kecil yang seharusnya terisi udara saat kita bernapas. Tapi kali ini bukan udara yang masuk, melainkan cairan. Dan setiap tarikan napas justru terasa seperti tenggelam lebih dalam. Inilah yang membuat penderita edema paru terlihat megap-megap dengan wajah pucat, bibir membiru, dan keringat dingin mengucur deras. Apa penyebabnya? Yang paling umum adalah gagal jantung kiri. Jantung sisi kiri bertugas memompa darah dari paru-paru ke seluruh tubuh. Ketika bagian ini melemah atau rusak, darah mulai menumpuk di paru-paru. Tekanan di pembuluh darah paru-paru meningkat, menyebabkan cairan bocor ke jaringan paru. Tapi tak hanya jantung yang bisa memicu ini. Cedera parah, infeksi berat, keracunan, trauma kepala, hingga naik gunung terlalu cepat juga bisa menyebabkan edema paru. Dalam kondisi akut, gejalanya sangat dramatis. Nafas terdengar berbuih atau seperti mendengkur. Pasien bisa batuk mengeluarkan dahak berbusa yang bercampur darah. Tekanan darah bisa menurun drastis. Dalam hitungan menit, seseorang bisa kolaps. Tapi dalam bentuk kronis, gejalanya bisa lebih halus. Sesak saat beraktivitas ringan, kaki bengkak, berat badan naik, dan hanya terasa parah saat malam hari ketika berbaring. Dokter mendiagnosis edema paru melalui pemeriksaan fisik, röntgen dada, analisa gas darah, dan ekokardiogram. Gambaran röntgen menunjukkan paru-paru yang tampak keruh, menandakan cairan yang memenuhi ruang udara. Saturasi oksigen pun bisa anjlok ke angka yang mengancam nyawa. Penanganan darurat meliputi pemberian oksigen, diuretik untuk mengeluarkan cairan berlebih, dan obat jantung untuk menstabilkan tekanan. Tapi yang lebih penting adalah mencegahnya. Menjaga tekanan darah tetap normal, mengelola penyakit jantung dengan baik, mengontrol gula darah pada pasien diabetes, dan membatasi konsumsi garam sangat penting. Olahraga teratur dan berhenti merokok juga sangat membantu menjaga kesehatan paru dan jantung. Namun, masyarakat sering salah kaprah. Mereka mengira sesak napas hanyalah efek kelelahan, cuaca, atau kurang tidur. Padahal sesak mendadak, terutama jika disertai batuk berdahak berbusa, bisa menjadi tanda awal edema paru yang mengancam jiwa. Jangan tunggu sampai pingsan untuk mencari bantuan. Waktu adalah kunci. Setiap menit yang hilang bisa mengurangi peluang selamat. Bayangkan paru-paru Anda sebagai spons. Normalnya spons itu kering dan bisa menyerap udara. Tapi jika spons itu basah, berisi air dan berat, maka fungsinya hilang. Itulah yang terjadi pada paru-paru dengan edema. Dan tubuh Anda perlahan-lahan kekurangan oksigen seperti ikan yang dilempar ke darat. Panik, gelisah, lemas, dan jika tidak segera ditangani bisa berakhir fatal. Itulah mengapa edukasi tentang edema paru sangat penting. Ini bukan sekadar istilah medis, ini adalah kondisi darurat yang bisa menyerang siapa saja, kapan saja, terutama mereka yang memiliki riwayat penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau pernah mengalami serangan jantung. Bahkan seseorang yang sehat pun bisa terkena jika terpapar kondisi lingkungan ekstrem seperti ketinggian yang terlalu tinggi secara tiba-tiba. Bagi para lansia, risiko lebih tinggi karena elastisitas pembuluh darah berkurang dan fungsi jantung juga menurun secara alami. Tapi bukan berarti kaum muda bisa santai. Gaya hidup tak sehat, serokok, dan pola makan tinggi kolesterol bisa mempercepat kerusakan jantung yang pada akhirnya berujung pada edema paru. Dan satu hal lagi yang tak kalah penting, jangan abaikan gejala ringan. Jika Anda mulai merasa napas pendek setelah menaiki tangga, atau sering terbangun di malam hari karena sesak, segera periksakan diri. Bisa jadi itu bukan sekadar kelelahan, bisa jadi itu adalah alarm tubuh bahwa paru-paru Anda mulai kelebihan cairan. Edema paru adalah peringatan keras dari tubuh. Ia datang membawa sesak, dan jika diabaikan, ia bisa mengambil lebih dari sekadar napas. Ia bisa mengambil hidup. Tapi dengan penanganan cepat, gaya hidup sehat, dan kesadaran diri, edema paru bisa dicegah, dikendalikan, dan dilawan.